Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdan hamidin nahmadu syukran li jami'i ni'amihi wa mazidih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala ta'ala fil Qur'anil karim wallahu asdaqul qa'ilin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika laminasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayyuhal hadirin sekalian rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menunaikan segala yang diwajibkan, yang difardukan oleh Allah dan Rasulnya, seraya berusaha senantiasa menunaikan amalia-amalia sunnah. Kita tinggalkan segala yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita juga berusaha meninggalkan segala yang makruh dan subhat. Dengan cara semacam inilah ketakwaan kita akan meningkat setahap demi setahap di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, dalam konteks kajian Islam, pemberdayaan rohani kita, spiritualitas kita dituntut oleh Allah untuk mencapai derajat ketakwaan ini, yang merupakan personalitas ideal yang harus kita tuju apapun profesi kita. Dalam diskusi di Barat, kita menemukan berbagai fenomena yang menarik ketika mereka membicarakan tentang apa yang disebut sebagai spiritualitas ini. Para ahli psikologi mengenali kecerdasan tersebut sebagai kecerdasan tertinggi setelah apa yang mereka sebut sebagai physical intelligence, intelligentsia quotient, physical quotient, intelligentsia quotient, emotional quotient, dan akhirnya pada spiritual quotient. Howard Gardner misalnya sebagai seorang psikokognitif yang sangat terkenal, beliau meletakkan apa yang disebut sebagai spiritual quotient tidak lain adalah perkembangan lebih lanjut daripada kecerdasan eksistensial, yang kalau kita melihat dalam diskusi tentang spiritual quotient yang dijelaskan oleh Ian Marshall dan Al-Zuhair, kita juga menemukan bahwa apa yang mereka sebut sebagai kecerdasan spiritual pada top levelnya adalah di mana orang mampu melampaui rasa sakit, bisa melampaui kesusahan. Sesungguhnya mereka semuanya tidak menginginkan persoalan spiritual quotient itu dikaitkan dengan persoalan agama. Betapapun kalau kita melihat diskusi dari Ian Marshall dan Al-Zuhair berangkat dari apa yang dikaji dari pikiran Jalaluddin Rumi dalam sains-sainsnya yang menunjukkan ke dalam spiritual. Tapi karena mereka bukan orang-orang yang berbasiskan Islam, tentu tidak menemukan unsur esensial, sehingga selalu mengatakan bahwa kecerdasan spiritualitas tidak ada kaitan dengan persoalan agama. Mungkin yang agak mendekati apa yang kita fahami sebagai kecerdasan spiritual adalah apa yang dijelaskan oleh Stephen Covey, yang menyatakan bahwa spiritual quotient itu adalah yang paling esensial dan fundamental dari seluruh kecerdasan, yang mengontrol seluruh kecerdasan apabila kita mencoba melihat dalam perspektif multiple intelligences. Tetapi kalau kita mencoba melihat dari perspektif Islam, sungguh betapapun para ulama sudah sebegitu lama, tetapi ternyata kajian tentang persoalan pengembangan daya-daya rohani
di Islam justru lebih kompleks, lebih dalam, dan lebih memukau. Kita bisa melihat misalnya Hakim At-Tirmidzi ketika beliau menginventarisir bagaimana yang ada di dalam Quran yang berkaitan dengan persoalan-persoalan spiritualitas ini, maka kita bisa menemukan bahwa Al-Quran bicara yang paling mudah itu dalam konteks as-sadr. Maka Quran bicara yang lebih dalam lagi itu dalam konteks al-qabd, hati dalam makna fisik. Tapi kemudian Quran juga bicara hati makna dalam makna imateri yang disebut dengan al-qalb. Yang lebih dalam lagi Quran akan bicara dalam persoalan fuad, dan yang lebih dalam lagi Quran bicara tentang lub jamaknya adalah albab, orang yang mampu memberdayakan lub, titik spiritualitas tertinggi ini disebut oleh Quran sebagai ulul albab. Maka dalam konteks inilah kemudian Allah memberikan identitas manusia yang mencapai derajat tertinggi dalam pengembangan spiritualitas itu sebagai ulul albab, orang yang mampu memberdayakan spiritualitas sampai yang terdalam. Tidak saja saudaranya, tidak saja dadanya, tidak saja hati materinya, tidak saja hati materinya, tidak saja fuadnya, tetapi sampai kepada lubnya. Allah menyebut di dalam ayat Al-Quran, ulul albab itu adalah cirinya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzabannar. Dalam surat Ali Imran Allah memberikan dua ciri orang yang sampai kepada level pemberdayaan spiritual tertinggi ini. Yang pertama adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang ini adalah orang yang ahli zikir, hatinya selalu terpaut dengan Allah, batinnya selalu berkait dengan Allah, dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, hatinya senantiasa bersama Allah. Orang yang semacam ini dikatakan oleh para ulama adalah orang yang tidak pernah pisah batinnya dari Allah. Karena aktivitas manusia dalam kehidupan ini hanya ada tiga. Kalau tidak sedang berdiri, mungkin dia duduk. Kalau tidak duduk, mungkin berbaring. Maka kalau Allah memberi ciri ulul albab adalah orang yang hatinya selalu terkait dengan Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, maka dia telah mampu menghadirkan Allah dalam seluruh waktunya, dalam setiap saatnya. Maka untuk mencapai derajat ini tentu tidak mudah, karena kita harus berlatih untuk menghadirkan Allah dalam setiap saat, dalam zikir kita, dalam bacaan-bacaan yang kita baca, serta dalam pikiran kita. Yang kedua, Allah memberi ciri ulul albab itu adalah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ulul albab itu adalah orang yang memiliki daya kritis yang sangat tinggi. Dia mampu mencerna, menelaah, meneliti, mentadabburi segala fenomena yang ada di semesta raya ini. Dia intelektual, tapi sekaligus dia adalah ulama. Maka daya kritisnya terhadap segala yang ada di semesta raya ini mengantarkannya kepada pujian kepada Allah, penelitiannya mengantarkan kepada kekaguman kepada Allah, sehingga dia akan mengakhiri semua proses ilmiahnya dengan kalimat Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Wahai Tuhan, tidak ada yang Engkau ciptakan ini sia-sia, semua memiliki makna. Maka dalam konteks semacam inilah Allah memotret capaian spiritual tertinggi itu. Apabila kita mencoba melihat dalam bahasa yang lain, para sufi membuat padanan kata dengan kata yang berbeda. Imam Qushairi dalam kitab Risalah Qushairiyah, Imam Ghazali juga demikian, begitu juga para ulama yang lain membuat padanan kata as-sadr, dada itu adalah tempatnya nafsu, sehingga kemudian dia gunakan an-nafs. Kemudian kata kabd, hati yang zahir, dipadankan dengan al-aql, akal secara zahir. Kemudian lebih tinggi lagi qalb, sama para sufi juga menyebut dengan bahasa al-qalb. Lebih tinggi lagi fuad, dalam bahasa para sufi disebut dengan bahasa ruh, ar-ruh, dan lub dalam bahasa sufi disebut dengan sir. Kenapa para sufi membuat kata qalb, ruh, dan sir di dalam mengidentifikasi perkembangan
spiritual seseorang. Karena para sufi melihat ketika orang itu keadaan batinnya kadang ingat Allah, kadang lupa Allah, kadang ingat Allah, kadang ingat dunia, maka orang ini batinnya masih bolak-balik. Batin yang bolak-balik ini yang disebut dengan al-qalb. Ketika orang itu sudah mampu batinnya tenang dengan Allah, ala bi dzikrillah tatmainnul qulub, maka ketika hati telah tenang dengan Allah, dia senantiasa bersama Allah, hati itu akan istirahat dari kata raha, maka kemudian disebutlah ar-ruh. Ketika hati sudah istirahat dan terus intens bersama Allah dalam ketaatannya, dalam setiap amal solihnya, maka Allah akan bukakan rahasia-rahasia di dalam batinnya, rahasia-rahasia yang diperoleh sebagai anugerah dari Allah secara khusus pada orang-orang yang istimewa inilah, yang dalam bahasa Arab rahasia itu adalah sir. Maka kemudian pencapaian spiritual di level ini disebut sebagai asir. Sampai dengan pada abad ke-18-20, diskusi para ulama tentang fakultas teori daya-daya ruhani di dalam Islam terhenti pada persoalan asir. Sampai kemudian datang seorang ulama yang dianggap sebagai mujaddid di dalam persoalan diskusi tentang spiritualitas ini, yakni Imam Rabbani Sayyid Ahmad Al-Farruq As-Sibindi, yang kemudian beliau menambahkan dua lagi titik spiritualitas. Yang pertama adalah al-khafi, yang kedua adalah al-akhfa. Al-khafi sesuatu yang sangat halus dan tersembunyi, dan al-akhfa sebagai sesuatu yang lebih dalam lagi. Istilah ini dikenal di kalangan para orang thariqah, sehingga kemudian yang semula ada 5 bertambah 2 lagi sehingga menjadi 7, sehingga ada latifatul qalbi, ada latifatul ruh, ada latifatul sirri, ada latifatul khafi, ada latifatul akhfa, ada latifatul nafsul natiqah, dan ada latifatul qalb. Sungguh sangat kaya literatur Islam dengan diskusi tentang persoalan titik-titik spiritual yang itu belum dieksplorasi secara baik oleh para intelektual kita. Diskusi kita di dalam pembelajaran hanya terhenti pada 3 kapling wilayah domain ranah pembelajaran. Kita hanya mengenal kognitif, afektif, psikomotor. Kita tidak pernah mengkaji bagaimana dengan fenomena ruh, bagaimana dengan fenomena al-qalb, bagaimana dengan fenomena al-khafi, al-akhfa. Yang ini semuanya selalu digalakkan oleh para ulama untuk terus dikembangkan melalui berbagai ibadah yang menghasilkan orang-orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kalau kita mencoba menyederhanakan ini, maka kita bisa melihat di dalam Al-Quran ada 3 istilah yang digunakan di dalam perkembangan spiritual itu. Yang pertama adalah nafsu ammarah bisu, yang kedua adalah nafsu lawwamah, dan yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Allah mengutip apa yang dikatakan yang kemudian diabadikan menjadi ucapan Nabiullah Yusuf dengan menyatakan, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa ammaratun bisu. Aku tidak pernah melepaskan nafsuku begitu saja, keinginanku begitu saja, karena nafsu sesungguhnya senantiasa memerintahkan kepada yang buruk. Inilah awal apabila orang itu tidak pernah mendidik dirinya, maka semua perintahnya adalah keburukan, angan-angannya keburukan, ucapannya buruk, nalarnya buruk, sehingga melahirkan keburukan dan keburukan. Apabila orang itu mampu mengendalikan segala keinginan dan emosinya, maka nafsu ini kadang-kadang sudah bisa konsisten dengan kebenaran dan kebaikan. Tapi pada saat yang lain dia bisa terlepas. Pada saat dia tergelincir, maka pada saat itulah dia akan menyesal. Menyesal itu adalah laum. Maka dalam konteks inilah dia disebut nafsunya dalam kondisi lawwamah. Allah mengingatkan ini di dalam ayat Al-Quran, di mana Allah menegaskan tentang adanya nafsu lawwamah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Allah bersumpah, setelah Allah bersumpah dengan hari kiamat, Allah bersumpah dengan nafsu yang belum bisa stabil di sisi Allah untuk bertahan di dalam kebenaran dan masih labil. Puncaknya pada orang yang sudah mampu mendidik nafsunya hingga dia menjadi mutmainnah, stabil, tenang bersama Allah, tidak lagi tergoncang dengan apapun. Hasrat keinginannya tunduk patuh dengan segala aturan Allah dan Rasulnya. Emosinya terkendali dengan baik. Orang yang semacam ini orang yang sudah tentram, batinnya bersama Allah,
tidak bisa diprovokasi oleh kehidupan, tidak bisa diprovokasi oleh berbagai isu yang membuat orang lain marah. Dia akan dalam ketenangan dan kestabilan dirinya. Inilah yang disebut dengan nafsu mutmainnah, yang Allah kemudian panggil untuk kembali ke hadirat Allah dan disediakan surga terhadapnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita bisa memberdayakan diri kita, spiritualitas kita, untuk kemudian semakin menjadi lebih baik lagi dan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو الغفور الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي نور قلوب الخاشعين بنور الانوار وزين صدورهم لسر الاسرار والطف على قوم احلاك الابرار. اشهد ان لا اله الا الله الواحد القهار واشهد ان سيدنا محمدا المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى اله واصحابه الاطهار. اما بعد فيا ايها الناس اتقوا الله فيما امر وانتهوا عما نهى الله عنه وحذر. واعلموا ان الله صلى على نبيه قديما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه. وارض الله تعالى عن كل الصحابه اجمعين، ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقيه الصحابه والقرابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمهم معنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفعنا الغلاء والبلاء والوباء والفحش والمنكر والزلازل والمحن من بلدنا هذا خاصة وببلدان المؤمنين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.